Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Utami Dewi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi pada kesempatan kali ini. Adapun tema yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi di lingkungan luar kampus. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi untuk kesempatan kali ini. Di dalam masyarakat, peran mahasiswa itu adalah sebagai alat atau kontrol sosial. Mahasiswa ini dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Jadi apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi peraturan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh pihak pemerintah ini akan dinilai dan dianalisa oleh mahasiswa sebagai alat kontrol sosial, sehingga sekaligus bisa melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang memang benar-benar berpihak kepada masyarakat banyak. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau KKL, mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemukan pada pihak yang berwenang. Nah, jadi salah satu bentuk konkret peran mahasiswa di luar kampus ini bisa menjadi salah satu mediator yang nanti akan mempunyai peranan memberikan edukatif ya dengan berupa bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat pada saat melakukan KKL. Nah, pada saat KKL ini kan memang satu kegiatan yang mengakibatkan mahasiswa itu ada di lingkungan masyarakat, sehingga kondisi ini bisa digunakan salah satunya untuk memberikan edukasi tentang gerakan anti korupsi di dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga bisa mendorong masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat jika sampai nanti menemukan adanya kasus korupsi di lingkungan sekitar dan itu benar terjadi, tidak berupa omongan saja tapi juga ada bukti, ada kenyataannya seperti itu ya. Nah, ini bisa dimotivasi untuk mau dan berani melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Nah, jadi beberapa hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus bisa disimpulkan di sini. Yang pertama, sebagai kontrol sosial. Jadi di sini ada peran preventif yang diberikan oleh mahasiswa tadi, ya. Jadi mereka mencoba untuk membantu masyarakat mewujudkan ketentuan dan peraturan yang berpihak kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada peran edukatif, ketika mereka terjun langsung ke masyarakat itu bisa menjalankan sosialisasi, memberikan edukasi tentang gerakan anti korupsi. Kemudian ada juga peran investigatif, ya ini bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat
dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta ikut membantu melakukan tekanan kepada aparat hukum untuk mau bertindak tegas. Nah, kemudian kita juga bisa melihat peran mahasiswa di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya saja, apakah kantor-kantor pemerintah di dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya itu sudah bisa dilaksanakan. Contohnya saja pelayanan untuk pembuatan KTP, kemudian SIM, kemudian KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak, dan lain sebagainya. Kemudian ketika melakukan pengurusan terhadap dokumen-dokumen tersebut, adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Nah, kalaupun ada biaya, ini biaya yang wajar atau bagaimana? Karena biasanya di beberapa tempat ada beberapa tempat yang membuat katakanlah ketentuan tersendiri harus membayar. Ada juga yang menggratiskan. Nah, hal inilah yang perlu masyarakat itu pahami. Kenapa kalau di daerah A itu membayar, di daerah B itu gratis. Nah, ini masyarakat juga harus mendapatkan transparansi keterangan dari pihak atau lembaga pelayanan masyarakat tersebut. Karena hanya mereka yang paham, sedangkan kita sebagai masyarakat itu yang membutuhkan dokumen-dokumen tersebut, ya kepentingannya butuh dokumen. Nah, untuk bisa dapat dokumen itu harus membayar. Nah, ini peraturan. Nah, jadi ini yang bisa dinilai, dianalisa di sekeliling kita, yang mungkin paling dekat dulu ya di lingkungan sekitar kita, misal wilayah RT, RW, kelurahan, dan lain sebagainya. Kemudian dari biaya yang dibayarkan untuk pembuatan dokumen-dokumen tersebut, wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum itu tahu. Nah, seperti yang menjadi pertanyaan sebelumnya, jadi memang ada beberapa tempat yang menggratiskan, ada beberapa tempat yang membayar. Nah, tentunya masyarakat ini kan hidup berdampingan. Nah, kemudian informasi mengenai yang gratis dan berbayar itu pasti akan sampai ke dua-duanya. Nah, ini kita sebagai masyarakat membutuhkan transparansi dari hal-hal tersebut. Kenapa kok yang di sana bisa gratis, yang di sini harus bayar. Nah, inilah yang perlu diamati dari sekeliling lingkungan kita dan fenomena yang memang terjadi sekarang, di mana kadang-kadang kita mungkin tidak terasa atau sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Misalkan saja untuk bikin KTP, kita mungkin minta bantuan orang, istilahnya bikin SIM, KK, laporan kehilangan, dan lain-lain nembak, gitu ya. Nah, otomatis kita memberi bayaran kepada pihak yang kita mintai tolong tadi. Nah, otomatis budaya seperti ini kalau kita hilangkan itu agak sulit karena sudah membudaya di lingkungan masyarakat kita. Oleh karena itu, menjadi tugas bagi kita semua untuk mulai sekarang melakukan semuanya itu secara jujur. Seandainya ada urusan pembuatan dokumen dan lain sebagainya, mungkin dari pihak pemerintah dan layanan publik, penyelenggara negara itu bisa membuatkan satu sistem yang mudah, yang membuat masyarakat itu tidak perlu harus melalui calo atau orang-orang yang membantu, yang nanti harus diberikan dana tambahan seperti itu. Nah, ini tadi adalah gambaran peran serta mahasiswa di lingkup masyarakat. Bagaimana dengan peran mahasiswa di tingkat lokal atau internasional? Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi biasanya bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang bersifat masif
dan sistematis di dalam masyarakat. Mahasiswa sendiri dengan kompetensi yang dimiliki ini dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, apakah itu yang bersifat lokal maupun nasional. Nah, jadi di sini peran mahasiswa tersebut dalam gerakan anti korupsi itu bisa membawa, salah satu contohnya adalah menjadi leader dalam gerakan massa anti korupsi, apakah itu dalam sebuah seminar tadi kebetulan ada yang bersifat nasional, ada juga yang bersifat internasional, menjadi pembicara dalam gerakan anti korupsi yang diselenggarakan oleh dunia misalkan ya, mungkin dari tingkat Asia dulu, kemudian nanti merambah ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa itu sangat penting, tidak hanya sebagai kontrol sosial juga, tapi juga menjadi pelaku dari motivator gerakan anti korupsi di negara kita. Nah, berikutnya kita akan melihat adapun peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Di sini dicontohkan tidak menyalahgunakan kepercayaan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah kewirausahaan di organisasi tersebut. Jadi dalam bidang ekonomi bisa saja mahasiswa itu berperan aktif dalam kegiatan kewirausahaan, karena sekarang banyak anak-anak muda itu yang berwirausaha ya, punya mimpi sendiri, tidak mau hanya jadi karyawan, tapi mereka lebih memilih untuk menjadi wirausaha. Nah, kemudian ketika kewirausahaan tadi sudah berhasil, kemudian sampai mereka membentuk sebuah organisasi. Nah, ini diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan di dalam organisasi tersebut. Misalkan dipilih menjadi ketua, dipilih menjadi bendahara, atau mungkin dipilih untuk menduduki jabatan dalam organisasi yang sangat strategis. Nah, ini diharapkan tidak menggunakan kepercayaan yang diberikan itu untuk hal-hal yang sifatnya mengarah kepada korupsi. Yang kedua, tidak memberikan suap kepada pengurus beasiswa di kampus. Nah, jadi di bidang ekonomi ini tidak hanya masalah kewirausahaan saja, tapi bisa juga kita melihat kepada bagaimana pihak dari kampus itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Nah, harapannya yang diberikan beasiswa ini adalah benar-benar mahasiswa yang membutuhkan dan berprestasi, bukan mereka yang sudah memberikan suap terlebih dahulu kepada pengurus beasiswa di kampus. Ini jangan sampai terjadi. Sehingga dibiasakan dari kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, dengan teman, dengan kampus, dengan masyarakat, dengan bangsa dan negara ini betul-betul adalah kegiatan yang jujur. Dan kemudian yang berikutnya menuntut jaminan atau fasilitas terhadap biaya yang telah dibayarkan pada saat menjadi mahasiswa baru. Jadi di bidang ekonomi ini untuk mencegah adanya korupsi, ya paling tidak kalau jaminan dan fasilitas kampus yang sesuai dengan yang telah dibayarkan, ya tetap tidak ada masalah ya. Nah, nanti di sini harapannya jangan menjadi provokator, jangan menjadi motivator untuk gerakan-gerakan demo yang bisa disisipi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, harapannya di sini apa yang sudah dilakukan dari peran mahasiswa tadi untuk menuntut jaminan ataupun fasilitas terhadap biaya yang telah dibayarkan di kampus, itu betul-betul tuntutan atau demo yang positif. Jadi memang bukan demo yang sifatnya anarkis seperti itu. Baiklah, memiliki kesadaran untuk mengkritisi pejabat atau petinggi atau pemimpin
sehingga menghindarkan terciptanya peluang korupsi pada petinggi tersebut. Jadi peran mahasiswa ketika menjadi mahasiswa di lingkup masyarakat ini juga bisa melakukan kritisi, memberikan ide kepada pejabat, petinggi atau pemimpin, dan tentunya ide atau kritisi tersebut ini adalah kritisi yang sifatnya positif, jadi tidak negatif. Dengan adanya anak-anak muda yang kritis, kemudian mereka yang peduli dengan kebijakan, peraturan yang dibuat oleh pemerintah, apakah sudah memihak kepada masyarakat, ini akan menghindarkan terciptanya peluang korupsi dari para petinggi tersebut. Itu tadi adalah peran dalam bidang ekonomi. Nah, berikutnya untuk peran dalam bidang sosial. Salah satu contohnya adalah melakukan pressure dan mengawal kasus korupsi bersama masyarakat dan lembaga pemerintahan. Biasanya dari pihak mahasiswa ini akan meminta jika memang ada kasus korupsi yang tidak sesuai bersama masyarakat dan lembaga pemerintahan untuk ikut mendukung dan mengawal kasus tersebut sampai selesai. Kemudian yang berikutnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah korupsi serta penyebabnya. Ini juga penting ya. Jadi ketika mahasiswa kembali kepada masyarakat, ini bisa memberikan semacam edukasi tentang masalah korupsi yang cukup serius seperti itu. Kemudian apa saja penyebab timbulnya korupsi di wilayah atau negara kita. Ini juga harus diberikan edukasi kepada masyarakat umum. Yang berikutnya mendorong masyarakat supaya berani melapor terhadap pelanggaran korupsi. Ini yang terkadang masih sulit untuk dilakukan. Banyak orang yang kemudian karena tidak berani terus cuek ya. Ada juga yang sebetulnya tahu tapi pura-pura tidak tahu begitu ya. Nah, ini kita harus memupuk rasa keberanian dari pihak masyarakat untuk berani melaporkan jika memang terbukti ada kegiatan yang disinyalir mengandung korupsi seperti itu. Berikutnya adalah mengontrol serta mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan peluang adanya tindak korupsi. Kemudian yang berikutnya melakukan gerakan serta kerjasama terhadap lembaga pemerintah dan swasta untuk memerangi korupsi secara bersama-sama. Nah, memang gerakan anti korupsi ini bukan merupakan gerakan yang dilakukan oleh salah satu sub bidang saja, tapi memerlukan partisipasi dari seluruh rakyat, bangsa, dan negara Indonesia dari berbagai lini. Apakah dari tingkat masyarakat, kemudian para ulama, kemudian para pemimpin, kemudian bisa juga masyarakat sekitar, ada juga tingkat mahasiswa, ada juga dari akademik ya. Jadi kalau kita lihat memang semuanya membutuhkan kerjasama untuk bisa memerangi korupsi dan menjalankan gerakan anti korupsi ini secara bersama-sama. Nah, itu tadi dalam bidang sosial. Kemudian bagaimana dalam bidang budaya atau kebudayaan? Untuk gerakan kultural ini memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang korupsi dan bentuk nyata anti korupsi di dalam kemahasiswaan. Jadi di sini paham tentang gerakan anti korupsi dan real kegiatannya dari gerakan anti korupsi itu apa, ini harus disosialisasikan kepada mahasiswa. Nah, untuk contoh-contohnya itu bisa disosialisasikan sehingga nanti masyarakat umum itu bisa melihat dan menilai bahwa tindakan-tindakan apa saja yang masuk dalam kategori tindakan korupsi seperti itu. Kemudian yang kedua, menciptakan budaya anti korupsi sejak dini.
Nah, harapannya dari budaya anti korupsi sejak dini ini bisa berjalan dengan baik dengan memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan baik dari tingkat sekolah dasar, tingkat menengah, sampai dengan sudah tingkat perguruan tinggi seperti itu. Nah, dengan memberikan budaya anti korupsi sejak dini dimulai dari tingkat keluarga dulu, bagaimana kita hidup dengan jujur, bagaimana kita berbicara dengan jujur, bagaimana kita bersikap dengan jujur dalam kehidupan sehari-hari, ini nanti akan berimbas ketika kita katakanlah bergabung dengan masyarakat yang lebih luas. Karena dalam masyarakat yang lebih luas pasti akan banyak sekali pantauan, akan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda tentang anti korupsi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya membentuk karakter generasi anti korupsi. Ini yang penting juga karena kita menginginkan gerakan anti korupsi ini tidak hanya terjadi pada saat ini saja, tetapi diminta bisa berkesinambungan, berkelanjutan ya untuk antar generasi seperti itu. Berbeda dengan sebelumnya, gerakan kultural ini cenderung bersifat aktif. Sehingga gerakan yang dilakukan itu tidak tergantung terhadap isu yang ada. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah beberapa model gerakan yang dapat dilakukan pada klasifikasi kultural. Di antaranya, 1. Propaganda integritas akademik. Salah satu bentuk kecil korupsi adalah kecurangan akademik. Untuk itu, sebagai pemupuk budaya anti korupsi, perlu ditingkatkan propaganda integritas akademik bagi mahasiswa. Upaya ini adalah untuk mencegah bibit korupsi yang mungkin tumbuh dari kecurangan kecil yang terjadi di dalam pelaksanaan aktivitas akademik di kemahasiswaan. Nah, berikutnya pemahaman korupsi dalam pemerintahan mahasiswa atau student governance. Dalam hal ini mahasiswa diberikan pemahaman tentang definisi korupsi secara luas dan bagaimana cara pencegahannya. Selain itu, ditampilkan contoh-contoh bentuk korupsi di dalam organisasi kemahasiswaan sebagai satu upaya pemupukan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan tentang jenis korupsi, ya, tindakan korupsi dalam unit kelembagaan yang kecil. Dengan pemahaman yang ada tentang jenis korupsi yang mungkin terjadi pada organisasi kemahasiswaan, diharapkan penyelenggaraan kelembagaan yang bersih dari korupsi itu mulai diaktifkan oleh mahasiswa sedini mungkin. Propaganda anti korupsi mahasiswa di mana diterapkan dengan memberikan aksentuasi pada peran mahasiswa sebagai penerus kepemimpinan. Bahwa sebagai generasi penerus yang mengharapkan kondisi negara yang bersih, maka mahasiswa harus mampu menjaga kebersihan perilakunya dari tindakan korupsi. Tujuan dari hal ini untuk menyadarkan peran sebagai generasi penerus serta menumbuhkan mental anti korupsi secara permanen. Adapun contoh upaya mahasiswa dalam pemberantasan korupsi di bidang teknologi, turut mengkritisi dan memberi masukan terhadap lembaga pemerintahan dengan menggunakan sosial media dengan bijak. Sosial media yang makin banyak macamnya ini mempermudah masyarakat, terutama dalam menyalurkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Contohnya saja adalah mengkritik lembaga eksekutif maupun legislatif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perihal negara seperti
meninggalkan komentar pada setiap postingan, namun diiringi dengan bahasa yang santun, tanpa adanya provokasi atau ujaran kebencian. Yang kedua, menyalurkan bakat atau kemampuan yang berguna secara online. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan anti korupsi, kemampuan mahasiswa di bidang teknologi, terutama dalam editing, dapat disalurkan untuk hal yang bermanfaat bagi negara, contohnya seperti membuat meme, poster, atau film pendek berisi motivasi atau ajakan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan bantuan adanya media sosial, dapat turut menyebarkan ajakan anti korupsi ke penjuru Indonesia. Yang ketiga, membuat forum diskusi online dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Semuanya ini diharapkan mahasiswa nanti dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang intinya didukung oleh kompetensi dasar yang dimiliki. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Intinya mahasiswa dimohon bisa memberikan motivasi, bisa memiliki perasaan mampu mencegah perbuatan korupsi. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi biasanya bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak koruptif yang masif dan sistematis di dalam masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya itu dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan mahasiswa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat nasional. Nah, upaya untuk pembekalan mahasiswa ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa biasanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjang adalah menunjukkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan anti korupsi sendiri lebih menekankan pada pembangunan karakter. Anti korupsi pada diri individu manusia serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa juga. Upaya memberantas korupsi itu sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab di pihak institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah stakeholder yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Dalam konteks inilah mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat ini sangat diharapkan memiliki peran yang aktif. Jadi meskipun disibukkan oleh tugas kuliah dan lain sebagainya, tapi tetap bisa memberikan satu kontrol sosial, ya, dianggap sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang bisa memberikan edukasi tentang gerakan anti korupsi. Adapun keterlibatan mahasiswa di dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Wilayah apa saja? Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu lingkungan kampus. Yang ketiga masyarakat sekitar. Dan yang keempat tingkat lokal atau nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk melakukan pengujian. Apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka itu sudah benar-benar terjadi? Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Dengan kompetensi yang dimiliki, mahasiswa diharapkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun atau pasal 2013 ya. Di sini menyebutkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, mampu menjadi watchdog atau anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Baik, jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi, di sini kita melihat satu bentuk benang merah yang bisa kita ambil bahwa ternyata mahasiswa itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam masyarakat. Tidak hanya di lingkup kampus saja, tetapi mahasiswa juga memiliki peranan di tingkat lingkup keluarga ataupun masyarakat luar. Nah, harapannya partisipasi mahasiswa untuk melakukan gerakan anti korupsi di luar kampus ini itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Karena di sini kita sebagai mahasiswa itu punya banyak kemampuan yang membuat segala alasan, segala analisa yang kita kemukakan itu didengarkan atau dilihat oleh orang lain. Nah, sudah menjadi tugas bagi kita semua, yaitu dari mahasiswa di sini khususnya, untuk bisa mengingatkan jika menemukan hal-hal yang terkait dengan kecurangan publik. Dan kebiasaan-kebiasaan mulai dari kita kecil sampai besar itu mungkin bisa dijadikan katakanlah acuan ya untuk ke depan bagian yang kurang pas bisa dihilangkan. Karena fokus kita saat ini adalah pada materi atau peran dari mahasiswa di luar lingkup kampus begitu. Nah, harapannya dengan memiliki peran-peran yang cukup strategis tadi, salah satunya menjadi agen perubahan. Dengan setelah diberikan sosialisasi, diberikan edukasi tentang gerakan anti korupsi, ini banyak sekali perubahan yang diterima oleh
katakanlah masyarakat sekitar. Kemudian mahasiswa ini juga menjadi salah satu bagian yang sering menyuarakan hati rakyat, ya. Jadi intinya harapannya ya menyuarakan kepentingan rakyat, menyuarakan apa yang semestinya menjadi hak dari masyarakat sekitar. Kemudian selain bisa menyediakan katakanlah menyuarakan kepentingan rakyat dan menjadi agen perubahan, ternyata juga bisa mengkritisi kebijakan yang sifatnya koruptif. Jadi kalau memang ada kebijakan, ada peraturan yang dalam tanda petik hanya menguntungkan pihak tertentu, ini ada indikasi untuk mengarah ke tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa semua sudah memiliki perasaan cinta tanah air, cinta bangsa, dan punya tekad untuk mensukseskan gerakan anti korupsi ini. Baiklah, kira-kira itu yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.